warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin membahas topik materi yaitu sistem hukum di Indonesia. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam fragmen. Secara generik, sistem didefinisikan berupa sekumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu di dalam lingkungan yang kompleks. Hukum merupakan sistem, berarti hukum itu adalah tatanan, merupakan suatu kesatuan integral yang terdiri dari bagian yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan kata lain, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari anasir-anasir yang mempunyai interrelasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum. Macam-macam sistem hukum. Yang pertama, ada sistem civil law. Pada dasarnya, sistem civil law dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang berdasarkan atas hukum Romawi. Hukum Romawi sendiri bersumber pada Corpus Iuris Civilis karya dari Kaisar Justinus. Yang kedua, ada sistem common law. Sebagaimana menurut Bodenheimer, pada dasarnya sistem common law dianut oleh negara Anglo-Saxon. Dalam sistem ini mempunyai disparitas yang begitu signifikan dengan sistem civil law, seperti pula ditandaskan oleh Sajipto Raharjo di Tingsi yang menyolok antara kedua sistem civil law dan common law, yakni pada sistem common law menekankan pada ciri tradisional hukumnya, sementara sistem civil law memberikan aksentuasi pada ciri logis dan rasionalnya. Yang ketiga, ada sistem hukum sosialis. Sistem hukum sosialis awalnya berkembang dari negara yang dulunya disebut Republik Sosialis Uni Soviet, yang kontemporer dikenal dengan nama Rusia, yakni negara di mana menganut paham komunis. Dalam sistem hukum sosialis, hukum ditempatkan sebagai alat atau instrumen untuk mencapai kebijakan sosialisme. Artinya, hukum berada pada posisi di bawah kebijakan-kebijakan sosialisme. Dalam konsep sistem hukum sosialis, hak kepemilikan pribadi atau privat tidak diperkenankan atau dihilangkan dan diganti dengan hak kepemilikan bersama. Paham sistem hukum sosialis jamak dipengaruhi oleh ajaran Marx dan Lenin, yakni ajaran yang paling dikenal dalam paham komunis. Yang keempat, ada sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam pada dasarnya dianut oleh negara yang menganut paham agama Islam. Kebanyakan negara yang ada di Timur Tengah dan sebagian di Asia Tenggara. Sistem hukum ini melandaskan kekuasaan yang didasarkan pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Yang kelima, ada sistem hukum kanonik. Adalah hukum gerejawi internal yang mengatur gereja Katolik, baik gereja Latin dan gereja Katolik Timur, gereja Ortodoks Timur atau gereja Ortodoks Oriental, dan komuni Anglikan. Yang keenam, ada sistem hukum adat. Hukum adat mempunyai tipe yang bersifat tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyang serta dapat menyesuaikan diri dan elastis. Disparitas dari hukum adat dengan hukum-hukum lainnya adalah hukumnya bergantung di daerah masing-masing atau berlaku di daerah sendiri dan memiliki berbagai macam hukum, sebagai hukum adat Jawa, hukum adat Bugis, hukum adat Aceh, dan masih bejibun hukum adat lainnya. Yang ketujuh, ada sistem hukum masyarakat Eropa. Sistem hukum masyarakat Eropa atau Uni Eropa memiliki karakter yang khusus, tunggal, dan lahir dari suatu entitas politik, sehingga melahirkan sebuah sistem hukum yang sesuai generik atau memiliki kelasnya sendiri, yang terpisah dari rumpun sistem hukum sipil law dan common law sehingga bersifat supranasional. Selanjutnya ada klasifikasi hukum. Klasifikasi hukum berdasarkan sumber formalnya, yaitu hukum dapat diklasifikasikan menjadi: yang pertama, ada hukum undang-undang, adalah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada hukum kebiasaan dan hukum adat, adalah hukum yang berbentuk peraturan kebiasaan dan adat. Yang ketiga, ada hukum jurisprudensi, merupakan hukum yang terbentuk dari putusan hakim. Yang keempat, ada hukum traktat, adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara peserta perjanjian internasional. Yang kelima, ada hukum perjanjian, adalah hukum yang dibuat oleh para pihak dan mengadakan perjanjian. Yang kedua, berdasarkan fungsinya.
Hukum dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, ada hukum material, adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku secara umum mengenai hal-hal yang dilarang, serta hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan. Contohnya adalah hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Yang kedua, ada hukum formal, adalah jenis hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Contohnya adalah hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan sebagainya. Yang ketiga, berdasarkan isi atau kepentingan yang diatur, hukum dapat diklasifikasikan menjadi hukum publik atau disebut juga hukum negara, yakni jenis hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negaranya. Hukum publik umumnya menyangkut tentang kepentingan umum atau publik dalam ruang lingkup masyarakat. Misalnya, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, juga hukum internasional. Yang kedua, hukum privat atau disebut juga hukum sipil, yaitu jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lainnya, termasuk negara sebagai pribadi. Jenis hukum privat memfokuskan pada kepentingan perseorangan, misalnya hukum perdata, hukum ekonomi, bisnis. Yang keempat, berdasarkan tempat atau wilayah berlakunya, hukum dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, hukum nasional ialah jenis hukum yang berlaku di dalam wilayah negara tertentu. Hukum nasional harus dilaksanakan oleh warga negara tersebut. Yang kedua, hukum internasional adalah jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan hukum antara negara di dalam hubungan internasional. Hukum internasional ini berlaku secara universal, yang berarti dapat berlaku secara keseluruhan terhadap negara yang mengaitkan diri dalam perjanjian internasional tertentu. Yang ketiga, hukum asing, yakni hukum yang berlakunya di dalam wilayah negara lain. Yang keempat, hukum gereja merupakan sekumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja dan berlaku untuk para anggotanya. Berdasarkan bentuknya, hukum dapat diklasifikasikan menjadi hukum tertulis, adalah hukum yang telah dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis. Contoh hukum tertulis adalah Undang-Undang Dasar 1945, keputusan Presiden, KUHP, dan lain-lain. Hukum ini dapat pula merupakan hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Yang kedua, ada hukum tidak tertulis, adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, yang tak tertulis namun berlakunya ditaati seperti peraturan perundang-undangan, dan juga disebut hukum kebiasaan. Contoh hukum tidak tertulis adalah hukum adat. Berdasarkan sifat atau daya kerjanya, hukum dapat digolongkan dengan pembagian sebagai berikut. Yang pertama, ada hukum memaksa atau imperatif, adalah jenis hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan yang mutlak. Dengan kata lain, sesuatu yang kudu dilaksanakan oleh para pihak, termasuk ke dalam gugus hukum yang memakai lazimnya adalah hukum yang mengatur tata tertib umum, seperti hukum pidana dan hukum pajak. Yang kedua, ada hukum mengatur atau fakultatif, adalah jenis hukum yang dapat dikesampingkan kalau pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. Secara generik, peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP merupakan hukum yang mengatur. Berdasarkan luas berlakunya, hukum dapat diklasifikasikan menjadi hukum umum dan hukum khusus. Hukum umum atau ius general ialah hukum yang berlaku bagi saban orang dalam masyarakat, membedakan jenis kelamin, warga negara, atau jabatan seseorang, sebagai aturan mengenai sewa-menyewa, hukum pidana umum. Dan hukum khusus itu hukum yang berlakunya hanya bagi golongan orang tertentu saja, sebagai aturan sewa menyewa rumah, hukum pidana militer, atau hukuman perdata orang timur asing. Berdasarkan masa atau waktu berlakunya, hukum bisa digolongkan sebagai hukum positif, hukum yang dicita-citakan, dan hukum universal. Hukum positif atau kerap bisa disebut sebagai ius constitutum adalah jenis hukum yang berlaku sekarang dan hanya bagi suatu masyarakat tertentu saja di dalam daerah tertentu. Contohnya, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Hukum yang dicita-citakan atau hukum negatif atau disebut sebagai konstituendum adalah jenis hukum yang diharapkan dapat berlaku pada waktu yang akan datang, misalnya rancangan undang-undang dasar.
Hukum universal atau hukum yang juga disebut sebagai hukum alam adalah jenis hukum yang berlaku kapan saja dan di mana saja dari dulu sampai sekarang. Hukum ini berlaku untuk selama-lamanya terhadap siapapun juga di seluruh tempat. Lazimnya, ketiga hukum di atas disebut hukum duniawi.